Banyak orang bertanya, apa peluang bisnis yang terbaik hari ini? Informasi semakin mudah kita dapatkan seiring dengan era informasi saat ini. Bahkan banyak orang meluangkan waktu datang ke seminar hanya untuk mencari peluang apa yang terbaik untuk mendapatkan perubahan dalam kehidupannya. Kenapa masih banyak orang yang tidak mendapatkan peluang itu? Dan kenapa mereka masih tetap sama seperti yang dulu? Mari kita lihat bersama dari hukum sebab dan akibat yang terjadi hingga saat ini, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang sebenarnya peluang terbaik dalam beberapa kurun waktu ke depan. Mari kita simak berikut ini. Sebelum tahun 60-an, Indonesia adalah negara agraris di mana sektor perekonomian bertumpu pada pertanian. Pada era 60-90-an, Indonesia memasuki era industri di mana sektor ekonomi digerakkan oleh industri, munculnya semakin banyak pabrik-pabrik yang memproduksi barang jadi. Dari tahun 90-an sampai 2015, di mana Indonesia sudah berada di era informasi. Era informasi adalah sebab dan akibat dari era industri. Barang produksi yang sudah dihasilkan tentunya untuk bisa diserap masyarakat luas dibutuhkan sistem informasi yang baik sehingga barang dapat didistribusikan secara merata. Dengan adanya industri ini, mengakibatkan manusia berinovasi dan beralih ke era informasi, teknologi digital, dan komputerisasi. Ternyata, dari dua era ini, yaitu era industri dan era informasi, berdampak pada penurunan kualitas hidup, yaitu kesehatan. Mari kita cermati yang pertama dari era industri. Pertama, makanan yang dikonsumsi. Makanan yang serba instan, fast food atau junk food, penggunaan bahan pengawet dan pewarna, dan juga zat-zat kimia lain yang berbahaya. Yang kedua, bahan baku makanan. Beras yang diklorin atau diberi pewarna putih dan sayur serba pestisida dan juga daging olahan. Yang ketiga, berasal dari lingkungan. Munculnya polusi udara dan air serta global warming atau pemanasan global. Kemudian di era informasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka dampak terbesarnya adalah faktor radiasi dan gelombang elektromagnetik. Dari buku Next Trillion dan buku The Business of 21st Century, apa industri yang akan menghasilkan miliaran US dollar di tahun 2015 ke atas? Dan industri yang akan berkembang pesat adalah wellness industry atau industri kesehatan. Bagaimana dengan Indonesia? Data resmi yang dirilis di tahun 2013, APAC Healthcare Outlook, bahwa di tahun 2012, belanja masyarakat Indonesia dari sektor kesehatan di angka 26,4 miliar US dollar atau setara dengan 348 triliun rupiah. Dan jumlah ini akan meningkat sampai tahun 2018 menjadi 60,6 miliar US dollar atau setara dengan 799 triliun rupiah dengan pertumbuhan rata-rata 14,9% per tahunnya. Ini merupakan yang terbesar ketiga di Asia setelah China dan India. Anda dapat memilih. Yang pertama, sebagai tenaga praktisi ahli medis atau dokter perawat, namun dibutuhkan biaya sekolah yang tinggi, waktu yang dibutuhkan cukup lama, dan bersiap menghadapi faktor persaingan kompetisi MEA dan AFTA. Yang kedua, sebagai retailer, membuka usaha retail di dunia kesehatan, namun membutuhkan modal investasi yang besar, stok produk, regulasi kesehatan yang tidak stabil. Yang ketiga, menjadi distributor. Berapa modalnya? Bagaimana jaringan networknya?
dibutuhkan keahlian khusus, faktor perizinan dan perpajakan. Atau yang keempat, Independent Distributor Network Marketing. Tidak dibutuhkan modal besar dan sudah tersedia sistem yang lengkap untuk kantor pelayanan, stok barang, administrasi, pembayaran, sumber daya manusia, dan ditunjang dengan pendidikan yang terstruktur. Hal-hal penting yang harus dicermati adalah mereka yang membangun usaha sesuai era yang ada. Hari ini mereka masuk dalam jajaran orang-orang terkaya saat ini. Pada era industri, Indofood, Unilever. Pada era informasi, Kaskus, Detik.com. Dan saat ini, kita berada pada industri kesehatan, dan jika Anda jeli dengan informasi serta fakta yang baru saja Anda saksikan, dan Anda memutuskan untuk menangkap peluang dari era industri kesehatan ini, maka dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan, Andalah yang akan masuk dalam jajaran orang-orang sukses berikutnya. Kenapa industri kesehatan akan berkembang semakin pesat dan tidak bisa dihentikan? Karena Indonesia memasuki bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan yang non-produktif. Ini dimulai sejak 2015 dan puncaknya akan terjadi di tahun 2035 dengan perbandingan yaitu 79% penduduk dengan usia produktif dan 21% penduduk dengan usia non-produktif. Golongan kelas menengah, usia produktif akan bertambah banyak. Mereka memiliki kemampuan secara ekonomi, sehingga yang diinginkan oleh mereka untuk hidup lebih sehat dan awet muda. Tetapi, kenapa masih banyak orang yang belum menyadari perubahan itu? Berita baiknya, bisnis ini telah berkembang sangat pesat dan telah memiliki lebih dari 160 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Usaha idaman, modal minimal, di era industri yang tepat dengan potensi penghasilan yang besar. Tahun 2015 ke atas, wellness industri akan sangat berkembang. Sudahkah Anda menjadi bagian yang ada di dalamnya?